Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memulai presentasi yang berjudul Salfarm, penerapan Smart Agriculture Urban Farming berbasis IoT pada pemukiman kumuh perkotaan sebagai upaya mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Negeri Malang yang beranggotakan dengan saya sendiri, Lulu Novi Hidayanti, bersama rekan saya, Rani Wahyudestianingsih. Ketahanan pangan sendiri merupakan menjadi krisis pangan dunia, turut membawa dampak besar bagi inflasi bahan pangan di Indonesia. Pada tahun 2050 hingga 2060, sektor pertanian diperkirakan akan mengalami penurunan tenaga kerja pertanian secara drastis akibat adanya urbanisasi dan ketidakpastian iklim. Data ini dikutip dari Food and Agriculture Organization pada tahun 2017. Penurunan sektor agraris sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu yang pertama adalah gagal panen, yang kedua adalah pengikisan lahan pertanian, yang ketiga menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan bidang pertanian, serta yang keempat gagalnya pembukaan lahan panen. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan smart urban farming, merupakan memberikan nutrisi dan mengontrol kadar pH secara otomatis dan dikendalikan oleh aplikasi smartphone. Lalu, smart urban farming ini diintegrasikan dengan konsep microgreen, di mana kelebihan dari microgreen ini dapat dipanen dalam 7 hari, penggunaan modal yang lebih rendah, dan cara perawatan yang lebih mudah. Kandungan nutrisi microgreen sangatlah tinggi apabila dibandingkan dengan tanaman biasa, dikarenakan umur dari tanaman microgreen ini masih terbilang muda. Ide smart urban farming sendiri merupakan terinspirasi dari adanya 10 tipe dari inovasi, yaitu yang pertama menyangkut konfigurasi, yang terdiri dari profit model, network, structure, dan proses. Lalu yang kedua ada offering atau penawaran, terdiri dari product performance dan juga customer performance. Lalu yang ketiga ada experience, yaitu terdiri dari service atau pelayanan, channel atau relasi, brand atau nama produk, dan customer engagement. Profit model merupakan profit yang dibagi dalam Sofam merupakan production model, di mana kegiatan utama dalam Sofam menyediakan supply microgreen. Laba produk selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil. Berikut merupakan network yang akan digunakan dalam Sofam menggunakan strategi pentahelix, di mana terdapat pihak pemerintah yang berperan, lalu usaha atau bisnis, media sebagai bahan publikasi, akademisi, dan juga masyarakat sebagai pelaku utama. Dan berikut merupakan struktur organisasi dari Selfam, yaitu yang pertama adalah direktur utama sebagai pimpinan, lalu terdapat teknisi dan juga controller, lalu ada finance, marketer atau ahli pemasaran, desainer, dan juga petani microgreens. Yang selanjutnya merupakan proses dari adanya self-farm. Untuk proses yang pertama adalah perencanaan, di mana dilakukan dan juga dirumuskan berbagai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan adanya self-farm. Untuk yang kedua adalah riset dan juga observasi untuk menemukan berbagai hal-hal di sekitar yang mana hal tersebut sesuai dengan penerapan dari self-farm. Untuk yang ketiga adalah tahap percobaan, di mana pada tahap ini dilakukan berbagai hal untuk menemukan error maupun untuk menemukan berbagai kelemahan dari adanya self-farm. Untuk yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini ditujukan untuk memperbaiki segala bentuk kelemahan dan juga error dalam self-farm. Untuk yang terakhir adalah pelaksanaan. Setelah tahap evaluasi, pelaksanaan diperlukan dengan menerapkan self-farm pada daerah-daerah yang telah ditentukan. Product performance. Analisis produk self-farm dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan Importance Performance Analysis atau IPA. Produk sistem dari self-farm menggunakan teknologi canggih berbasis Internet of Things atau IoT yang dikendalikan oleh seorang controller, di mana controller ini akan memberitahukan para petani untuk melakukan panen ketika microgreen ini sudah tiba waktunya untuk dipanen.
Servis dalam produk kami menggunakan 4P, diantaranya adalah promptness ataupun kecepatan, kemudian politeness atau kesopanan, selanjutnya adalah professionalism atau menyajikan profesionalitas kepada konsumen, dan yang terakhir adalah personalization, di mana kami berfokus kepada customer dalam menyajikan produk-produk kami. Untuk dapat menjangkau customer, kami memiliki beberapa channel. Di antaranya adalah melalui e-commerce, bazar, pameran, komunitas microgreen, word of mouth, kemudian sosial media, serta media massa. Di sini kami juga akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, untuk memperluas pasar dan juga mendapatkan lebih banyak konsumen. Yang selanjutnya adalah brand. Terdapat beberapa tahapan agar brand ini dapat dikenal oleh masyarakat. Yang pertama adalah ketidaksadaran calon konsumen, yang kemudian dilakukan pengenalan produk hingga pengingatan produk secara spontan. Pada hasil akhirnya, brand ini akan mencapai top of mind atau dapat diingat secara langsung oleh masyarakat. Nah, untuk brand awareness sendiri kami wujudkan dalam bentuk logo seperti yang telah tertera, serta slogan yaitu all you need is something fresh and healthy. Nah, untuk brand awareness ini, keberhasilannya dapat ditunjukkan oleh brand recognition, di mana terjadi peningkatan penjualan, repetisi pembelian, pertambahan pengikut Instagram, serta peningkatan anggota dari komunitas microgreen. Customer engagement kami bentuk melalui beberapa tahap, diantaranya adalah tahap awareness, di mana pada tahap awareness ini dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah pengenalan produk serta pemberlakuan beberapa konten-konten bagi masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah education and consideration, di mana pada tahap ini dilakukan sosialisasi serta edukasi mengenai microgreen serta teknologi yang kami gunakan untuk menjaga nutrisi di dalam microgreen. Untuk consideration, kami melakukan dan juga menerima berbagai masukan dari masyarakat dengan menyebarkan kuesioner sehingga kami dapat melakukan perbaikan ke depannya. Untuk yang selanjutnya adalah sustain, di mana pada tahap ini diharapkan Saufarm dapat berkontribusi dalam tahapan pangan secara berkelanjutan dan juga dapat menjadi salah satu solusi dalam perpanganan di dunia. Demikian presentasi dari tim KBMK Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Malang. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.